Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya Nurul Aini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas ke-6 dengan tema kurikulum dasar kedua. Nah, langsung aja saya jawab. Yang pertama, apa pengertian individual system? Di individual system itu adalah sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi anak itu sebagai subjek belajarnya. Kemudian yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena dengan pendekatan individual system ini, maka motivator itu melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dari anak, kemudian kesukaan dari si anak. Jadi kita itu mencoba berusaha untuk membuat anak itu nyaman dengan kita, akrab dengan kita. Makanya adanya individual system ini. Terus apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya itu agar proses pembelajaran ini bisa dilakukan secara small step system atau bertahap. Jadi langkah awalnya itu emang kita pendekatan, mencari tahu, kemudian bertahap. Kemudian kalau anak sudah akal, kita sudah mulai memasukkan unsur-unsur ataupun verbal dari kata-kata dari materi itu. Kemudian di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru itu adalah memberikan materi atau memberikan pembelajaran yang 100% menyenangkan. Sedangkan kalau murid itu adalah menerima proses pembelajaran yang menyenangkan. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau classical system itu seperti yang ada di sekolah pada umumnya ya. Ada satu guru dan banyak murid gitu. Itu contohnya kayak itu classical system. Kalau classical system itu materinya itu seragam, materinya itu sama. Jadi semua murid itu mendapatkan materi yang sama pada waktu yang sama. Kemudian kurikulum itu sudah ditentukan. Jadi kurikulum tidak melihat bagaimana kondisi anak, tapi emang udah ada standarnya gitu. Kemudian murid itu sebagai objek belajar. Dan kemudian kalau individual system itu perbandingan muridnya itu lebih sedikit, jadi motivator bisa lebih fokus untuk mengajar kepada si anak. Kemudian kalau individual system itu materinya itu berbeda-beda dari murid satu ke murid yang lainnya. Kurikulum itu menyesuaikan dengan si anaknya. Jadi dalam satu kelas memiliki materi dan kurikulum yang berbeda menyesuaikan dari si anak. Dan yang terakhir itu bahwa anak itu sebagai subjek belajar bukan sebagai objek belajar. Yang selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Saya menerapkan metode Bimba dengan menerapkan paradigma Bimba. Kemudian kita mulai pendekatan dengan memahami si anak, mengerti si anak, bagaimana karakter dia, bagaimana kemauan dia, keinginan dia, kesukaan dia, dan lain sebagainya. Itu cara untuk melakukan dari individual system. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yang akan terjadi bahwa motivator akan lebih mengetahui adanya kalau kita melakukan dari individual system itu
Anak akan merasa senang belajar, nyaman belajar dengan kita, kemudian dia lebih antusias kepada kita karena kita sudah memahami dari si anak itu. Terus yang selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Kalau kita melakukan pendekatan secara klasikal sistem itu, jadi menurut si anak, belajar itu adalah sebuah beban karena kurikulum materi yang sama, otomatis kan anak harus bisa untuk mencapai dari standar kurikulum dan materinya itu. Jadi anak merasa beban, jadi anak tuh merasa terbebankan karena itu. Nah, tidak semangat dan lebih suka bermain-main. Nah, selanjutnya yang poin B, apa pengertian dari varian skill? Varian skill itu adalah kemampuan kita sebagai motivator untuk mengkombinasikan atau untuk memvariasikan proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran dengan aspek belajar gitu. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak ini itu rentan karena anak itu mudah dialihkan, cepat bosan. Jadi kita perlu sekali untuk memvariasikan kegiatan belajarnya. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya itu agar anak antusias, agar anak bisa fokus, agar anak tetap semangat dalam kegiatan pembelajaran, anak bisa terus semangat belajar dan akan terus senang belajar karena kegiatan pembelajaran yang tidak membosankan. Sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kegiatan apa yang termasuk dengan kognitif? Kognitif kan berhubungan dengan pikiran atau otak. Jadi seperti membaca, menghitung, ya seperti itu. Kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatannya itu seperti bernyanyi, kemudian mendongeng, dan lain sebagainya. Kegiatan apa yang termasuk dengan psikomotorik? Psikomotorik kan berhubungan dengan bergerak, itu seperti dengan mewarnai, melukis, menulis, ya seperti itu, yang berhubungan dengan kegiatan yang menggerakkan, ya bergerak gitu. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Jadi ada yang namanya teori Bandul. Dari belakang seperti ini. Yang fokusnya kita adalah melatih pada kognitifnya, yaitu dengan membaca. Jadi anak itu kalau sudah mau bosan membaca, kita alihkan ke mendongeng, kemudian membaca lagi, kemudian menulis, dan lain sebagainya. Seperti teori Bandul seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect ini adalah teori dalam psikologi pendidikan, itu bahwa proses pembelajaran itu dapat dilakukan ketika anak senang, akan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian the law of exercise, hukum dari latihan. Jadi ketika udah sering dilakukan, maka anak itu akan mulai ketika diulang-ulang, maka dia akan mampu. Ketika dia udah mampu, maka masuk ke law of readiness, hukum kesiapan. Ketika anak sudah mampu, sudah dilatih, sudah mampu, maka dia akan siap, dan siap dia akan memiliki kemandirian untuk belajar sendiri. Jadi hubungannya dari ini adalah bahwa yang pertama anak senang,
anak senang, kemudian anak akan mengulang-ulang kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan yang menyenangkan dia akan semakin dilatih, dia akan merasa siap dan mampu menerima pembelajaran itu. Ketika sudah siap dan mampu, dia akan menjadi seseorang yang mandiri, yang mampu belajar secara mandiri, inisiatifnya sendiri karena kemauannya sendiri. Terima kasih dari video kali ini. Mohon maaf jika ada jawaban yang mungkin kurang tepat ataupun emang kurang dalam menjelaskannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.